Assalamualaikum, hari ini kita akan bahas tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi dibagi atas dua, ada yang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ciri-ciri bioteknologi konvensional yang pertama, menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Kedua, teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, contohnya itu ada pembuatan keju dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Sedangkan ciri-ciri bioteknologi modern, yang pertama, menggunakan sebagian dari organisme berupa DNA dan enzim. Yang kedua, teknologi yang digunakan sudah canggih. Yang ketiga, contohnya itu bayi tabung, cloning, kultur jaringan, dan lain-lain. Kelebihan dari bioteknologi konvensional adalah biaya produksi murah karena tidak menggunakan alat yang canggih ya. Kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan dari bioteknologi konvensional, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, terakhir belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, dan reproduksi dalam skala kecil. Kelebihan bioteknologi modern adalah yang pertama, hasilnya dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. 4. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru. Kekurangan bioteknologi modern. Yang pertama, biaya produksi relatif mahal. Yang kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. 4. Memerlukan teknologi yang canggih. 5. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Keju menggunakan Streptococcus thermophilus. Dan roti menggunakan ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Kecap menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tempe menggunakan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Cuka menggunakan bakteri Acetobacter dan Gluconobacter. Bidang pertanian. Kultur jaringan tumbuhan atau membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Yang kedua, pembastaran atau 3. Hidroponik. Selanjutnya, penerapan bioteknologi konvensional berikutnya di bidang industri. Teknik bioremediasi atau pengolahan limbah berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya menggunakan mikroba Xanthomonas campestris dan Pseudomonas phyllotida. Di bidang pengobatan. Antibiotik penisilin menggunakan jamur Penicillium notatum. Vaksin menggunakan mikroorganisme atau patogen yang telah dilemahkan. Di bidang peternakan. Domba ankon yaitu domba berkaki pendek dan bengkak sebagai hasil mutasi alami. Sapi Jersey diseksi oleh manusia sehingga menghasilkan susu dengan banyak-banyak. Bioteknologi modern.
Sebelumnya kita sudah bahas juga tentang ciri-ciri bioteknologi modern. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang bioteknologi modern lebih detail lagi. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. GMO atau Genetically Modified Organism adalah suatu kemajuan teknologi baru yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. GMO adalah istilah lain dari organisme hasil rekayasa genetika yang dihasilkan oleh bioteknologi modern. Rekayasa genetika adalah suatu cara manipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup sesuai dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencakokan gen atau rekombinasi DNA. Rekayasa genetik dilakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lainnya dengan langkah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA organisme tertentu. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara, baik plasmid atau virus. 3. Memotong DNA yang akan disisipkan dan menggabungkan dengan vektor. 4. Menyiapkan DNA gabungan pada sel-sel organisme lain. 5. Organisme akan tumbuh menjadi organisme dengan sifat baru sesuai DNA yang disisipkan. Penerapan bioteknologi modern. Pertama, di bidang pertanian. Tanaman transgenik yaitu tanaman yang mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Kedua, menciptakan tumbuhan yang kuat terhadap hama, cuaca ekstrim, dan rasa yang unggul. Misalnya semangka kotak, mawar berwarna biru, dan tanaman transgenik lain yang tidak mudah busuk dan mati. 2. Di bidang peternakan. Hewan transgenik ialah hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Menyisipkan gen menyebabkan terjadinya perubahan fenotip yang bersifat menyeluruh maupun parsial. Contoh, domba transgenik dan sapi transgenik. Ketiga, bidang reproduksi. Dalam bidang reproduksi manusia, bioteknologi menciptakan bayi tabung. Dan dalam reproduksi hewan, bioteknologi menciptakan pengklonan dan inseminasi buatan. Yang ketiga, dalam reproduksi tumbuhan, bioteknologi menciptakan kultur jaringan untuk menghasilkan tumbuhan unggul. 4. Di bidang medis. Dengan adanya bioteknologi, manusia dapat menciptakan hormon insulin untuk membantu kelangsungan hidup penderita diabetes. Contoh lain, pembuatan vaksin, interferon, berbagai hormon, antibodi, berbagai enzim, terapi gen, transplantasi sel, transplantasi organ, tes kesehatan, dan juga mendiagnosis berbagai penyakit. 5. Di bidang industri. Penerapan dalam bidang industri salah satunya adalah penggunaan biofuel sebagai sumber energi
Dalam industri makanan, bioteknologi juga digunakan sebagai pengukuran kualitas dan juga pengembangan makanan dengan masa kadaluarsa yang lama namun tetap bernutrisi tinggi. 6. Dalam bidang lingkungan. Bioteknologi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Biomediasi adalah satu cara metode penggunaan mikroorganisme untuk memulihkan tanah yang sudah tercemar. Terakhir, dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Dampak yang pertama yaitu di bidang lingkungan. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nova atau disebut dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami, membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul sehingga petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik ini dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya tanaman 2. Di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. 3. Di bidang sosial dan ekonomi. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat menghasilkan panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas yang sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar lagi. Demikianlah materi kita tentang bioteknologi. Dan jangan lupa salin materi di catatanmu ya.